dengan baik melalui sistem distribusi gravitasi. Bupati menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan di sekitar sumber air, guna memastikan debit air tetap stabil, terutama saat musim kemarau. Dibangun tahun 1904 sampai 1905. Jadi beroperasi untuk pengambilan air bersih, karena ada sumber air di gunung ini melalui melalui gua-gua kecil ya. Jadi tidak pernah putus airnya. Jadi airnya pun mengalir. Itu kawasan Lunga, Kecamatan Pekambada juga sebagian mendapatkan air dari sini. Jadi airnya sangat bagus, sangat bersih dan dingin. Ini perlu kita jaga. Bupati turut mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah perambahan dan pembakaran hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan. Persiraja Banda Aceh malam nanti akan menjamu Garuda Yaksa FC di Stadion Haji di Murtala Lamideng, Banda Aceh. Tim Laskar Rencong membidik kemenangan dari tim tamu pada laga ini. Cindy Navita melaporkan. Persiraja Banda Aceh dijadwalkan menghadapi Garuda Yaksa FC dalam pertandingan lanjutan Championship 2025-2026 yang akan digelar di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh malam ini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penting bagi Persiraja dalam upaya menjaga posisi dan persaingan di klasmen, sehingga tim diharapkan mampu tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri. Pelatih Persiraja Jaya Hartono mengatakan seluruh pemain diminta untuk tampil sepenuh hati dan memberikan performa terbaik dalam pertandingan tersebut. Dukungan, doa, dukungan dari supporter, dari masyarakat Aceh, khususnya dari masyarakat Banda Aceh, dukungan doa, motivasi, kemudian para penonton yang hadir di stadion nanti juga memberikan dukungan kepada semua pemain yang bermain nantinya. Ia juga menambahkan dukungan dari supporter menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan semangat bertanding para pemain di lapangan. Persiraja optimis mampu meraih hasil positif dalam laga ini, sekaligus memanfaatkan momentum bermain di kandang sendiri untuk mengamankan poin penuh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Panitia Musyawarah Provinsi Musprof Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Aceh merampungkan persiapan akhir Musprof se-Aceh yang direncanakan Senin 20 April 2026 di Banda Aceh. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah terkait pemilihan kepengurusan baru. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Panitia Musyawarah Provinsi atau Musprof Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Aceh melaksanakan kesiapan akhir Musprof se-Aceh yang direncanakan berlangsung Senin 20 April 2026 di Aula Deko Pinwil Aceh di Jalan Haji di Murtala, Lampineng, Kota Banda Aceh. Dalam finalisasi yang berlangsung di salah satu kafe di Banda Aceh itu, tim yang diketuai M. Hendrik Friasayani dan Sekretaris Syarkawi Yuzan membahas sejumlah item lebih rinci terkait pelayanan peserta, agenda inti maupun bidang-bidang yang bertanggung jawab saat Musprof nanti. Ketua Panitia Musprof Percasi Aceh tahun 2026 Muhammad Hendrik Friasayani kepada RRI mengatakan agenda inti Musprof Aceh adalah dalam rangka memilih Ketua Umum Percasi Aceh dan pengurus periode 4 tahun mendatang, di mana kepengurusan lalu telah berakhir pada Desember 2025. Hendrik menambahkan tema yang diusung tahun ini yakni dengan konsolidasi organisasi kita bangun prestasi catur Aceh menuju PON 22 di NTT dan NTB. Dia menjelaskan tema ini juga ingin merangkul kembali insan catur untuk membangun kembali catur Aceh. Kami hari ini dari panitia pelaksana melakukan rapat final dalam rangka persiapan Musprof kita yang rencananya akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 20 April 2026 di Aula Deko Pinwil. Jadi acara ini dalam rangka memilih ketua Percasi Aceh yang baru yang sudah berakhir pada bulan Desember lalu. Adapun tema yang kita usung pada event atau pada acara kita ini adalah dengan konsolidasi organisasi kita bangun prestasi catur Aceh menuju PON ke-22 tahun 2028 di NTB dan NTT. Itu tema kita.
Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, begitupun seluruh bidang dapat bekerja maksimal demi suksesnya kegiatan itu. Sementara itu, Sekretaris Panitia Musprov Percasi Aceh, Sarkawi Zuzan, mengungkapkan kegiatan diikuti 23 pengurus cabang dari kabupaten kota di Aceh. Namun begitu, hanya 14 pengcap yang memiliki hak suara karena sisanya berstatus peninjau. Tentu pada pelaksanaan ini diikuti oleh rekan-rekan dari daerah, misalnya kabupaten kota. Dari 23 kabupaten kota itu hanya 14 yang masih aktif, yang memiliki legalitas untuk mengikuti musprov. Yang lain itu mungkin sebagai peninjau, tapi yang memiliki hak suara itu ada 14 kabupaten kota. Dan inilah yang nanti akan menentukan nasib kepengurusan Percasi ke depan, kepengurusan Musprov Percasi masa bakti 2006-2030. Kegiatan Musprov dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua serta struktur kepengurusan periode 2026-2030 direncanakan juga akan dihadiri Ketua Umum KONI Aceh dan Dispora Aceh. Demikian, Mahfud Taher melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di saat cuaca ekstrim yang menyebabkan pada penurunan imunitas tubuh. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Kepala UPTD Puskesmas Syamtara Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Anita Escape menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah cuaca ekstrim saat ini sangat penting untuk mencegah penurunan imunitas. Menurut Kepala UPTD Puskesmas Syamtara Bayu, Anita Escape, menjaga kebugaran saat cuaca ekstrim memerlukan hidrasi disiplin, di antaranya minum air putih secukupnya, konsumsi makanan bergizi, hindari makanan yang mengandung minyak, lemak berlebihan, dan olahraga serta istirahat yang cukup untuk mencegah penyakit seperti ispa, batuk, dan flu. Dan penuhi cairan tubuh, jangan sampai tubuh kita dehidrasi. Minum air putih yang cukup, jangan menunggu haus untuk mencegah dehidrasi terutama saat panas yang sangat-sangat menyengat. Pola makan bergizi, konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah yang kaya akan vitamin C dan E untuk memperkuat daya tahan tubuh. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup selama 7-8 jam. Lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan cairan, juga disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan dengan kandungan air tinggi karena dapat membantu menyegarkan tubuh sekaligus memberikan nutrisi alami di tengah cuaca yang menyengat. Masyarakat juga disarankan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada siang hari. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah, menyebabkan terjadinya tanah longsor, hingga rusaknya salah satu jembatan yang mengganggu akses transportasi masyarakat. Laporan Fitra Jayadi. Hujan deras yang kembali mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari dilaporkan telah menyebabkan terjadinya longsor dan banjir pada sejumlah lokasi. Salah satu titik longsor dilaporkan terjadi di Jalan Burlintang, Kecamatan Pegasing. Jalan ini menghubungkan kawasan Takengon menuju Isak di Kecamatan Linge maupun ke Kabupaten Gayo Luas. Sejumlah masyarakat menyebutkan sempat terjebak di perlintasan itu karena material yang runtuh dari kawasan perbukitan sempat menutup badan jalan sehingga tidak dapat dilalui roda 2 maupun roda 4. Kami informasikan kami berada di Burlintang, tidak bisa lewat. Kami berada di Burlintang, banyak anak-anak. Kami terjebak, kami tidak bisa lewat ke arah Isak, putar balik. Tanah lagi turun. Kami posisi di Genting Burlintang penurunan ke daerah Isak. Material longsor sendiri berhasil dibersihkan dan jalan kembali normal setelah sejumlah alat berat diturunkan ke lokasi. Akan tetapi pada Minggu pagi, jalan sempat kembali tertutup, namun berhasil dibersihkan oleh masyarakat bersama pihak terkait. Sementara itu, kerusakan akses jalan akibat hujan deras juga terjadi di Kecamatan Linge. Sebuah jembatan di Kampung Gemboyah dilaporkan putus pada salah satu sisinya, sehingga tidak dapat dilalui masyarakat untuk melintas. Ini keadaan kami saat ini sedang terisolasi
di Kampung Gemboya. Ini merupakan jembatan penghubung antara Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linge. Kondisinya saat ini tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Hujan deras yang terjadi juga menyebabkan adanya kenaikan debit air yang menggenangi sejumlah kawasan di Aceh Tengah. Masyarakat sendiri dihimbau untuk selalu waspada, mengingat hujan diprediksi masih terus terjadi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah daerah Gayo Lues menggelar diskusi strategis tentang upaya memperkuat peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar diskusi strategis guna mendorong peningkatan keanggotaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Kegiatan itu menitikberatkan pada penguatan perlindungan tenaga kerja melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program itu memberikan rasa aman bagi pekerja melalui beragam manfaat, seperti santunan kematian, jaminan kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua. Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan dukungan penuh dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan sosialisasi manfaat jaminan sosial kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga mendorong peningkatan kepesertaan melalui program penanaman kopi dan kakao yang saat ini tengah berjalan. Para tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut akan menjadi sasaran utama sosialisasi sekaligus pendaftaran, baik secara mandiri maupun melalui pihak pemberi kerja. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju Kota Sabang. BUMG Desa Imele, Kota Sabang berhasil mengembangkan peternakan 700 ekor ayam petelur untuk mendukung ketahanan pangan. Produksi telur lokal di Kota Sabang kini terus meningkat dan mulai memenuhi kebutuhan masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya. BUMG Kuci Cubabina Gampung Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengembangkan usaha peternakan ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Program ini mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan produksi telur setiap hari. Ketua BUMG Kuci Cubabina Irman mengatakan usaha tersebut dijalankan melalui pemanfaatan dana desa. Ia menyebutkan anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 232 juta atau 20% dari dana desa. Usaha ini kami mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Ayamnya ada 700 ekor, langsung kami ambil ke tempatnya di Belambintang. Panen pertama di akhir Februari, sekitar pertama panen 90 butir. Per hari ada peningkatan terus sampai sekarang. Kemarin di angka 18 papan, berarti kalau di jumlah sekitar 570 butir sekian. Ia menambahkan produksi awal dimulai pada akhir Februari 2026 dengan hasil sekitar 90 butir telur per hari. Saat ini produksi telah meningkat menjadi sekitar 570 butir per hari dan dipasarkan di wilayah Gampung Imele hingga Kota Sabang dengan harga terjangkau yakni Rp53.000 per papan. Kecik Gampung Imele Muhammad Sukmadi menilai usaha tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menyebutkan kebutuhan telur di Sabang selama ini masih bergantung dari luar daerah. Untuk mendongkrak tingkat kebutuhan telur di Kota Sabang barangkali yang selalu dipasokkan dari Medan, dengan adanya peternak-peternak dari seperti kampung kami ini barangkali bisa untuk membantu mengatasi kekurangan telur-telur yang ada di Sabang. Menjualnya kepada masyarakat dengan sedikit lebih murah. Harga telur dari Medan 60, kita menjual sampai 53, kadang 50. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung penyediaan alat pengolahan pakan agar biaya bisa lebih hemat dan terjangkau. Masyarakat juga diharapkan membeli telur lokal sebagai bentuk dukungan terhadap usaha yang sedang berkembang. Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten atau Kota TAPM Sabang Sutami Bakri mengatakan usaha ini telah melalui proses perencanaan yang matang di tingkat desa. Ia menyebutkan kegiatan tersebut juga didukung melalui alokasi dana desa lebih dari 20%. Mereka prioritasnya memang lebih fokus kepada peternakan, khususnya peternakan ayam petelur. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi untuk kampung-kampung yang lainnya. Bahwa saya lihat juga peran kita di sini lebih daripada kependampingan,
lebih daripada memberi motivasi agar mereka dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya ini, juga dapat membuat laporan-laporan sehingga bisa mengetahui bagaimana pengembangannya ke depan yang lebih baik. Seluruh pihak berharap usaha peternakan ayam petelur ini dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi kampung lain di Sabang. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Diah Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Koridor 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.